berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan silakan duduk. Ya, silakan slide-nya hari ini. Gereja JCC baru merilis JCC Worship lagu, judulnya Kau Baik Bagiku, lagu praise yang berkolaborasi dengan gereja GMS Live. Jadi saudara bisa jangan lupa untuk dengar di Spotify ataupun di YouTube ataupun di Apple Music, judulnya Kau Baik Bagiku, ya gereja kita sendiri. Kita berikan tepuk tangan buat tim worship yang sudah berjuang dan sekarang kita akan masuk firman Tuhan. Selama bulan ini kita membahas tentang iman, doa dan iman di dalam keluarga. Saudara dapat mengikuti 2 seri sebelumnya yang ada di gereja, ada di YouTube JCC Cijantung. Dan sekarang masuk ke seri yang ketiga. Saya akan membawa materi ini 2 minggu. Lalu setelah itu bulan November akan banyak sekali tamu-tamu lagi yang akan memberkati gereja. Judulnya adalah Adakah Iman di Bumi? Pertanyaan Tuhan Yesus, adakah iman di bumi? Mari kita lihat ayatnya yakni dari Lukas 18, 1-8. Kita akan baca bergantian, saya mulai dulu. Yesus mengatakan perumpamaan untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat 2 katanya, dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Ayat 4. Walaupun aku tidak takut akan. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia. Garis bawahi kata membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat 6. Ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru padanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8 sama-sama. Aku berkata kepadamu, ia segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kenapa Yesus menulis adakah pada waktu anak manusia itu datang kedua kalinya, dia akan bertanya adakah iman itu di bumi? Karena Yesus tahu di akhir zaman manusia akan sibuk. Banyak yang sibuk berdagang, banyak yang sibuk penuh dengan keuangan dan sebagainya. Sehingga ditulis akhir zaman itu sebelumnya tulis di Lukas 17, sama seperti zaman Nuh. Semua orang tidak ada yang peduli lagi dengan Tuhan. Adanya transaksi dagang semua. Bahkan dikatakan seperti zaman Sodom dan Gomora. Semuanya have fun, party, udah lupa akan Tuhan. Dan dikatakan di akhir zaman saat Yesus akan datang, Yesus bertanya, adakah iman di bumi? Jadi iman itu sesuatu yang langka di akhir zaman. Nah, apa iman itu? Kita perlu memelihara iman kita. Dan saya tulis di sini bahwa iman sama seperti ayat yang pertama tadi, cerita tentang ibu janda yang berhari-hari tidak jemu-jemu meminta kepada sang hakim untuk membenarkan perkaranya. Jadi iman adalah iman yang berdoa tanpa jemu. Boleh baca sama-sama, berdoa tanpa jemu. Demikian juga seperti waktu iman itu berdoa tanpa jemu. Seperti Bartimeus yang berseru, Yesus anak Daud, pulihkanlah aku. Yesus anak Daud, tanpa jemu dia berteriak terus. Iman itu seperti itu, saudara datang setiap minggu dan berdoa kepada Tuhan tanpa jemu. Kita harus memelihara itu karena Tuhan sanggup menolong. Nah yang kedua hari ini kita membahas tentang yang kedua. Lalu kita akan kembali lagi kepada adakah iman di bumi. Iman dan imajinasi. Ini sesuatu yang kita perlu belajari, yang tertulis di Alkitab sudah dibahas di para motivator. Ya Mike ya, para motivator dibahas, tapi orang Kristen
agak takut sama yang namanya imajinasi ini. Mari kita baca Matius 18 ayat 1 sampai 2. Pada waktu itu datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Yesus menjelaskan bahwa iman itu harus seperti seorang anak kecil. Mari kita lihat. Bukankah di dalam Alkitab kita disebut we are called the children of God. Betul ya? Kita ini anak-anak Allah dan kata yang dipakai adalah children of God, anak-anak. Kita harus punya iman seperti anak-anak. Nah, ada 3 hal yang ditulis di sini, saya tulis di sini. Ada 3 hal yang anak-anak itu mudah lakukan. Yang pertama obey. Yang kedua trust. Yang ketiga mereka gampang untuk berimajinasi. Pertama obey. Saya cerita bahwa anak daripada ketua Natal Pak Riki, namanya Abigail, kelas 1 SMP. Lalu dia ikut lomba nyanyi dan menang di sekolahnya. Minggu kemarin. Dia terima hadiah uang dari sekolahnya. Tapi karena dia taat, dia ambil uang seluruhnya dari amplop itu. Dia kasih ke papanya, bilang, papa ini untuk persembahan Natal JCC. Dengan mudah seorang punya iman anak-anak itu obey. Nggak kebanyakan mikir. Bukankah semakin tua kita, semakin susah buat obey. Tuhan bilang, nah, bukan semakin tua aja, semakin kaya kita, semakin susah buat obey. Sudah terbukti kan? Ada anak muda yang datang pada Yesus, dia bertanya, aku akan melakukan apa aja, tambah apa? Yesus bilang, gampang, jual hartamu. Susah kan? Susah. Untuk tambah tua kita tambah susah untuk obey. Yang kedua, trust issue. Anak kecil itu mudah sekali percaya. Kalau ini ada Michael, anaknya masih kecil, ada Pael, ada Selin, percaya banget. Apalagi kalau papanya atau ada teman papanya kasih coklat, udah anaknya langsung percaya. Benar ya si Selinnya. Kasih coklat langsung percaya, gampang sekali percaya. Papanya bilang nanti kita makan, dia main aja, dia taunya papanya pasti memenuhi janjinya. Tetapi semakin tua kita, semakin besar kita muncul trust issue. Apakah orang ini bisa dipercaya? Jangan-jangan dia mau tipu saya. Apakah firman ini dapat dipercaya? Jangan-jangan ini firman bohongan. Itu namanya trust issue. Yang ketiga adalah imagination. Anak-anak kecil mudah untuk berimajinasi. Bahkan sebuah botol ini bisa jadi pesawat. Bisa jadi juga mobil. Bisa jadi apa lagi? Ada ide? Bisa jadi mic juga. Dia bisa nyanyi-nyanyi begini pakai mic. Apapun dengan mudah, tetapi semakin tua kita, kata imajinasi ini semakin hilang. Karena keadaan membuat kita berkata, udah bro, gua realita aja deh bro. Ngapain kita mimpi-mimpi kejauhan. Mari kita lanjutkan. Kejadian 1 ayat 27, mari kita baca bahasa Inggrisnya sama-sama. God created man in his own image. In the image of God. Tuhan menciptakan manusia dalam gambarnya. Image-nya dia. Jadi sebenarnya Bapak, Ibu, Saudara ini semua ini adalah imajinasinya Tuhan. Coba lihat kanan kiri. Itu adalah imajinasi. Tuhan berimajinasi, jadilah kita. Tapi kita rasanya kurang ganteng, kurang tinggi, kurang pendek, kurang gemuk, kurang kurus. Kurang apa lagi? Kurang semuanya. Padahal kita itu adalah imajinasinya Tuhan. Betapa luar biasanya kita. Selanjutnya saya tulis. Kita manusia adalah imajinasi, gambar awal dari Allah. Sehingga di sini kita dapat menyimpulkan bahwa kita pun
bisa punya imajinasi atau gambar baru dalam pikiran kita untuk menjadikannya menjadi kenyataan. Hanya manusia yang bisa berimajinasi dan menjadikannya kenyataan. Saya contoh, minggu lalu saya dikirimin sama teman di WA, Pak ada kepiting 99.000. Saya biarin aja. Dia kirim lagi, Pak saya udah ada di tempatnya, lagi di BSD. Saya lagi makan lada hitam, ini kepitingnya 99.000. Saus Padang dikirim lagi 9. Akhirnya saya berusaha untuk mendapatkannya. Minggu depan saya mau ke sana sama Bu Intan. Imajinasi. Nah, binatang gak bisa. Saudara kasih gambar mie ayam. Gak mungkin anjing telepon anjing, bro bikinin gua mie ayam. Gak mungkin. Manusia punya kemampuan untuk membuat gambaran itu menjadi nyata. Dan gambaran itu merupakan bagian dari iman kita. Katakan amin. Bukankah kita lihat gedung-gedung indah ini, ada gedung di Eropa begitu, desainnya begitu luar biasa. Dimulai dengan sebuah imajinasi dari seorang arsitek yang berani. Kita lihat ini ada sebuah gambar, saudara lihat ini di Arab Saudi sedang dicanangkan sebuah pembangunan. Saudara lihat di sebelah kanan itu adalah gambar padang pasir lalu laut. Rencana dibuat sebuah kota yang lurus saja 57 kilo, namanya The Line. Kota yang baru yang sedang dibuat oleh Prince Muhammad bin Salman, calon Raja Arab Saudi. Kotanya keren banget saudara, modern. Saudara lihat sebelah kiri, dia berhenti di laut, saudara lihat gambarnya. Itu semua pakai cermin supaya memantulkan panas. Dalamnya dia akan taruh begitu mewah, saudara lihat yang bawah. Pohon-pohon tapi lurus semua 57 kilo. Semua itu dari gambar dulu. Semuanya dari gambar. Nah bahkan kalau saudara tanya, oh Pak di Alkitab gimana imajinasi? Bangsa Israel pada waktu mereka jadi budak, perhatikan waktu mereka jadi budak. Mereka itu makannya susah jadi budak. Tidurnya juga sempit. Budak, masa tidurnya kayak hotel? Nggak mungkin kan? Dan di situ diberikan ayat, mari kita baca ayatnya sama-sama, Keluaran 3 ayat 8. Menuntun mereka, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Kenapa disebut baik dan luas? Karena diminta untuk, wahai para budak Israel, Tuhan sedang memberikan imajinasi ada suatu tempat yang luas buatmu nanti. Maka mereka mulai berimajinasi. Padahal ini belum keluar, belum kejadian. Lalu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kenapa mereka disuruh berimajinasi? Karena biasa para budak tidak minum susu. Minumnya mungkin teh bekas, air keran. Tidak minum susu, tidak minum madu, tapi Tuhan berkata beranilah, berimajinasilah bagian dari iman kamu akan minum susu dan madu. Nah ini saya menantang saudara. Kalau di sini saudara punya rumah kontrak atau rumah yang kecil, saya bernubuat saudara akan punya rumah yang besar dan luas. Katakan amin. Coba bilang besar dan luas tangannya. Besar dan luas. Ya. Belum berani, semua masih gini-gini, belum berani. Saudara kurang iman seperti anak kecil. Saya kasih sesuatu yang menyenangkan ya. Silakan CO-nya. Nah, saudara sudah mulai seperti anak kecil. Apinya dong. Ya, boleh bareng sama CO? Nah, oke. Wow, udah. Ini udah ibadah 4 jadi foya-foya ya. Udah kesenangan yang belakang. Saudara mulai belajar iman seperti anak kecil lagi. Sekarang coba katakan besar dan luas. Besar sekali dan luas, coba. Luas. Saya mau kasih tahu imajinasi itu gratis. Kenapa malu-malu? Katakan amin. Mari kita lihat bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat
orang dan merubuhkan kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang menentang akan pengenalan akan Allah. Dan kami menawan pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bahasa Inggrisnya menarik. Casting down imaginations and every high thing that exalted itself and bringing into captivity untuk obedience of Christ. Dikatakan aku tengking semua imajinasi yang bertentangan dengan pengenalan akan Kristus. Imajinasi yang jangan-jangan nanti saya miskin Pak, jangan-jangan saya gagal. Aku tentang itu dan aku rebuke in Jesus name. Karena engkau harus mengenal Tuhan itu baik dan bermaksud baik bagi kita. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan bermaksud baik. Jadi bayangkanlah yang baik kemarin ada yang konseling pranikah. Betul-betul konseling lalu yang saya tanyakan bagaimana, apa yang kamu mau doakan. Pak, saya itu takut kalau saya nikah. Saya lihat di IG banyak suami-suami yang baru nikah mati Pak. Saya ketakutan, saya langsung I rebuke that in Jesus name. Kamu harus lihat banyak suami yang diberkati Tuhan, setia, panjang umur, sehat sampai anak cucu. Karena Tuhan baik buat kita semua. Amin. Lalu kita lanjutkan. Visi dan mimpi itu akan teruji dan terproses di dalam doa. Imajinasi saudara itu akan terproses di dalam doa. Amsal 3 ayat 6 boleh baca dengan kuat. 1, 2, 3. Akuilah dia, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi bersama Tuhan dia akan luruskan. Jadi imajinasi boleh? Boleh Bapak, Ibu boleh. Imajinasi boleh, tetapi yang sesuai dengan firman Tuhan. Katakan amin. Dibawa dalam doa. Tidak bisa kita imajinasi, wanita itu cantik sekali. Jadikan dia jodohku. Kalau engkau tidak berkenan, paksakan dia jadi jodohku. Karena dia sudah ada yang memiliki. Astaga. Sudah ada yang memiliki suami orang. Lalu Anda bawa dalam doa, nggak bisa. Karena akuilah dia dalam segala lakumu, kau akan diluruskan. Nanti saya akan bahas contoh yang lain. Tuhan bisa meluruskan mimpi dan visi kita. Sekarang kita masuk yang ketiga, yang terakhir. Iman yang masuk dalam ruang mimpi dan visi adalah ruang Maha Kudus. Di mana waktu pribadi saudara dan Tuhan. Hanya saudara dan Tuhan. Dalam ruangan itulah saudara boleh berimajinasi, memperbesar pemikiranmu, memperbesar usahamu, segala yang baik. Tetapi ingat, kenapa disebut kudus? Arti kata kudus itu artinya terpisah, separate. Jadi di waktu-waktu Anda sendirian itu Anda bersama Tuhan, hanya Anda dan Tuhan dalam ruang Maha Kudus itu. Saya cerita tentang kesaksian nyata seorang hamba Tuhan, almarhum pendeta Yonggi Cho. Pada waktu itu Seoul, Korea baru selesai perang tahun 68, sehingga Korea sangat miskin. Lalu Yonggi Cho sebagai seorang misionaris memulai pelayanan membuka gereja hanya dengan 12 orang. 12 orang, berapa orang? 12. Saudara ingat cerita ini, nanti saudara cek di YouTube. Lalu dia berkata, dia masuk ke ruang Maha Kudus. Dia masuk ke ruang yang terpisah, dia masuk sendiri dengan Tuhan. Dan dia mulai berdoa, dan dia mulai bermimpi, bervisi. Dan dia berkata, Tuhan, aku berdoa, aku berimajinasi. Dengan pasti Tuhan akan tambahkan umat menjadi 300 jemaat. Waktu dia bermimpi begitu dengan Tuhan, Tuhan memberi dia penglihatan 3.000 jemaat. Di mana? Di ruang waktu saudara sendiri dengan Tuhan. Mimpimu terlalu kecil kata Tuhan. Itu yang saya bilang, dan Tuhan meluruskan, diluruskan. Bukan 300, 3.000. Apa yang terjadi? Begitu selesai doa, Dr. Yonggi Cho keluar dari doanya,
Dan dia bertemu dengan pengerjanya yang 12 itu. Dan dia berkata, nanti kita akan bangun gedung untuk 3.000 orang. Itu apa yang berkata, semua berkata, pelayannya bilang, pendetanya gila. Kenapa disebut kudus? Karena hanya saudara dan Tuhan. Tidak bisa semuanya saudara ceritakan. Tuhan tanpa batas. Nah, saya cerita lagi. Ternyata tidak hanya 300. Tidak lama kemudian jemaat lewat 300, 3.000, 30.000, 300.000. Sehingga Yonggi Cho menjadi gembala terbesar di dunia dengan jemaat aktif 1 juta orang. Tuhan itu bergerak, bisa diluruskan visi dan imajinasi saudara. Katakan amin. Mari kita lanjutkan, teman-teman bisa siapkan contoh. Ada satu ayat di 1 Korintus 13 yang menarik. Yang tentang iman seperti anak-anak. Mari kita baca, ketika aku kanak-kanak, mari baca sama-sama. Aku berkata-kata seperti, ayo mari baca sama-sama ya saudara. Ketika aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saya pikir ini ayat apa ya? Lihat ayat 12. Karena sekarang kita melihat cermin, suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Saudara lihat ya strukturnya, ketika aku kanak-kanak, lalu ditulis bercermin. Jadi saya siapkan sebuah cermin, 1 orang anak-anak. Tapi ada kata yang menarik, kita akan melihat muka dengan muka. Coba Diego, kamu lihat mukamu sendiri, coba. Oke. Ganteng gak? Muka dengan muka, seperti ini. Saudara lihat ya, saya coba datangkan Diego, anak-anak, lalu sebuah cermin. Dulu cermin modelnya seperti ini, samar-samar. Lalu kata muka dengan muka ini, saya bertanya sama Tuhan apa ya? Lalu Tuhan kasih ayat, ada ayat berhadapan muka dengan muka ini. Mari kita baca Keluaran 3:3. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Bahasa aslinya berhadapan muka dengan muka. Face to face. Kalau saudara belajar teologi, belajar firman Tuhan, ternyata saya sedang mengikuti pendidikan S2 teologi. Perhatikan ini menarik sekali. Setiap kali manusia bertemu dengan Tuhan, kalau saudara baca Alkitab, saudara akan mendapati ternyata manusia itu bertemu dengan Tuhan versi dirinya seperti kepada cermin. Saya akan jelaskan. Musa itu berhadapan dengan Tuhan. Ini ada gambarnya ya, Musa berhadapan dengan Tuhan. Waktu pertama kali Musa bertemu dengan Tuhan, apa yang Musa tanyakan? Tuhan siapa kamu? Dia minta identitas. Siapa kamu? Tuhan siapa? Dan Tuhan menjawab, aku adalah aku. I am who I am. Pertanyaannya, kenapa Musa tanya itu siapa? Karena Musa sendiri krisis identitas. Musa itu dia bingung apakah dia ini pangeran Mesir, ataukah dia anak seorang hamba dari Israel, atau dia adalah seorang pelarian bekas pembunuh dari tentara Mesir. Dan sekarang sedang menikah dengan anaknya seorang pengembala bernama Yitro. Jadi dia ada 4 kepribadian. Makanya dia tanya Tuhan, siapa lu? Sebenarnya dirinya sendiri, dia nggak tahu siapa dirinya. Lalu Tuhan menjawab, I am who I am. Disitulah Tuhan memulihkan Musa. Artinya dalam 4 fase kehidupan Musa, terimalah semuanya.
Kamu benar pangeran Mesir. Kamu juga sedang berlari. Kamu juga sedang sama mertua Yitro. Kamu juga anak seorang hamba. Terimalah, I am who I am. Yang kedua, waktu Yakub bertemu dengan Tuhan. Perhatikan ya, Yakub bertemu dengan Tuhan. Menarik loh. Aneh, Yakub enggak tanya, siapa lu? Enggak. Ketemu sama Tuhan, berantem, gelut. Kenapa Yakub berantem sama Tuhan? Karena Yakub sendiri sedang berantem sama kakaknya namanya Esau. Jadi ternyata manusia ini setiap kali ketemu seperti ketemu cermin. Yang ketiga, seorang kaya dan intelek, penulis puisi yang hebat namanya Ayub. Ayub itu dia berdebat dengan 3 orang temannya waktu dia sakit. Berdebat. Dia tanya, saya mau tanya sama Tuhan, saya mau adu argumen sama Tuhan. Saya mau tanya Tuhan. Saudara tahu waktu badai datang dan Tuhan ada di dalamnya. Ayo, saya mau tanya. Pertama kali Tuhan ngomong apa? Ayo, ada yang tahu? Tuhan bilang, Ayub, aku mau bertanya padamu. Jadi dia mau nanya, cermin itu duluan Tuhan yang, it's just like a mirror. Dan Ayub dipulihkan. Bukankah setiap kita unik di mata Tuhan? Dan Tuhan bertemu setiap saudara dan sanggup menolong saudara. Mau luka jiwa, beban berat, dia bisa menolong kita. Nah sekarang saya kasih contoh ayat yang ini tadi. Ketika aku kanak-kanak, aku di depan cermin ya. Gambaran yang sama. Oke, sekarang lihat. Coba ngomong. Aku Diego umur 9 tahun. Aku Diego umur 9 tahun. Aku suka melompat. Aku suka melompat. Aku suka dance. Suka dance. Bisa main gitar? Gak apa-apa kan ibadah 4 ya? Bisa nyala gak gitar akustiknya? Boleh coba. Dibawa ke sini aja? Atau pakai mic aja? Ya, pakai mic aja nanti. Kasih ke Diego. Diego bisa? Diego yang main. Wes. Dodo, elektrik gitar bisa nyala? Ini anak sama bapaknya nih seru nih. Ya. Dodo hari Minggu ini terakhir melayani di gereja kita. Dia hari Rabu akan bekerja di Eropa bersama Cruz. Jadi kita kasih tepuk tangan Dodo, udah 5 tahun. Bisa ke sini, Dok? Bisa ke sini? Nyampe nggak? Oke, sekarang nyala nggak? Jago loh, yang susah mainnya. Kayak lagu Nirvana ya. It smells like a friend. Kecil-kecil loh main lagu Nirvana. Nah, menurut saudara kemampuannya, Dok bisa bunyi Dok? Oke bentar. Oke. Coba sekarang kamu main chord itu. Sama. Oke asik dong. Oke stop. Oke stop. Nah dia ini punya mimpi jadi pemain rock misalnya. Oh, pemain gitar rock. Tapi kamu bilang, tapi aku gak bisa, aku cuma bisa main segini. Aku gak bisa, aku cuma bisa main segini doang. Kamu bisa.
Mas Indra, tolong dong. Nggak usah pakai itu, nggak usah. Mic aja, mic-nya Dodo. Ya, coba. Tapi aku nggak bisa. Tapi aku nggak bisa, aku cuma main segini doang. Kamu bisa. Kamu mainnya lebih. Tuh. Sekarang kamu latihan lagi. Sekarang main, dia ceritanya berjuang berbulan-bulan, akhirnya dia jatuh. Jatuh main bawa gitarnya juga, sambil tiduran main gitar. Aku nggak bisa, lihat cermin. Aku nggak bisa. Kamu bisa. Coba lagi. Bagi cepet dulu. Nanti ya. Lu kok nanti ya. Mau sekarang. Ayo bangun. Ini udah di luar konteks daripada drama Alkitab. Cepet dulu. Aduh, Iya. ini Ayo bangun. unsur Cepet materialistik. dulu. Iya. Oke, saudara. Aku pengen lewat gitar bayar sekolah, coba bilang gitu. Ngomong sama cermin. Aku main gitar untuk bayar sekolah. Kamu lihat, nggak mungkin dong, kamu bilang nggak bisa. Bilang nggak bisa. Gak bisa. Kamu bisa. Coba Dodok tunjukkan skillnya. Yang susah Dok ya. Lagu apa kayak Queen atau apa yang susah. Nggak apa-apa udah gitu aja pakai itu. Why? Dia nggak bisa. Tapi yang di belakang cermin bisa. Dia terbatas. Tapi dalam ruang Maha Kudus itu tidak terbatas. Sampai sini sudah nangkep. Kekuatan dia akan coba sekarang berjuang, lari-lari. Berjuang. Dia lihat cermin, aku berjuang. Aku berjuang. Nggak kuat. Lu gak kuat. Nggak usah jatuh. Seneng jatuh. Oke, Dodo bilangnya. Gak kuat. Kamu bisa. Sedikit lagi. Bisa. Gocap dulu. Oke. Ini udah ibadah 4 jadi udah melencengnya kejauhan. Oke, tapi yang penting saudara mengerti ya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, mari baca ayat ini. Karena sekarang, mari sama-sama baca. Bentar, Dok. Karena sekarang kita melihat, mari baca sama saya. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita melihat muka dengan muka. Stop dulu. Mas, apa maksudnya muka dengan muka? Pertama, dia lihat dirinya sendiri. Memang muka dengan muka nggak bisa. Tapi dia bilang nanti yang tidak sempurna akan jadi sempurna. Ada waktunya nanti di mana imajinasi itu dan kenyataan jadi sempurna sehingga mereka bertemu muka dengan muka antara yang tidak terbatas bertemu dengan terbatas. Boleh diblok. Nah. Jadi jangan anggap remeh iman dan imajinasi. Katakan amin. Thank you, Dok. Ini cerminnya dulu. Enggak, cerminnya dulu. Coba Jojo mana ya Jojo? Jo main keyboard Jo. Sama tim musik ya. Nah, saudara lihat ini gambar apa? Ada yang tahu ini gambar apa? Gereja. Saudara lihat ini jemaatnya seperti gitu. Kenapa pakai kain semua di belakang? Karena belakangnya triplek. Terbatas. Bahkan waktu kita berencana untuk bangun, saudara lihat itu gambar molen itu, saya foto karena saya pikir ini kenang-kenangan. Ini molen terakhir yang kami mampu. Molen terakhir yang kami mampu, makanya saya foto. Ngapain juga saya foto molen saudara.
Supaya saya taruh itu, supaya saya taruh di Facebook. Supaya ingat, ini molen. Kemampuannya sudah gak mampu. Saya lihat cermin, gak mampu, jemaat segini. Saya berusaha, saya lihat cermin, gak mampu. Ini ada Indra di belakang. Lalu saya bilang sama istri saya menyerah. Istri saya bilang, papi maju lagi. Maju lagi, mampu gak? Jalan lagi, gak mampu. Saya bilang istri saya, dia bilang maju lagi. Yang ketiga saya bilang saya menyerah. Yang ketiga istri saya bilang sama, saya juga menyerah. Saudara kira perjalanannya mulus? Enggak, kita berdua menyerah dan jatuh. Nah, seperti ini. Gereja berhenti pembangunan 7 kali. Tapi Tuhan ada di belakangnya. Katakan amin. Tidak terbatas. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yusuf bermimpi tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah padaku. Tetapi Yusuf itu mimpinya umur 16 tahun dia mimpi karena masih muda, masih kecil. Setelah dia mimpi begitu, lalu dia dimasukkan sumur, dibuang jadi budak, masuk penjara. Alkitab mencatat. Alkitab itu mencatat loh, Yusuf gak pernah mimpi lagi. Cuma sekali aja, trauma dia. Hari ini saya buka trauma-trauma itu dalam nama Yesus. Bermimpi lagi. Ada hari-hari yang baik dengan imanmu, katakan amin. Apa yang terjadi? Yusuf bertemu dengan anak-anak, adik-adiknya, kakak-kakaknya semua. 22 tahun kemudian sujud menyembah. Mari baca ayat Mazmur 107 ayat 30 dengan kuat. 1, 2, 3. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda. Dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Di sini tidak ditulis kesukaan Tuhan loh, bukan loh. Kesukaan mereka. Boleh taruh tangan dada saudara, katakan di pelabuhan kesukaan. Nah apa itu? Jangan sampai mimpi saudara hilang. Katakan amin. Ambil kembali jubah mimpimu. Imajinasimu naikkan kembali. Saya bertemu anak youth, saya cerita Pastor Mike cerita sama saya kan. Ada anak youth yang tanya, apa mimpimu? Mau kuliah di mana? Dan anak youth ini berkata, Pak saya gak punya mimpi kuliah Pak. Saya lihat adik saya bisa lewat SMA negeri aja udah puji Tuhan. Melihat kondisi orang tua. Tetapi hari ini saya mau berkata kalau ada anak youth itu, kalau itu saudara, bermimpilah lagi. Engkau punya Tuhan yang tidak terbatas. You have God, unlimited God. Mari kita bangkit berdiri. Saudara baca ayat ini, ayat terakhir, kita bangkit berdiri. Saya janji saudara tadi, Yesus datang ia bertanya, adakah iman di bumi? Supaya saudara tidak jemu-jemu berdoa. Mari baca ayat 7 bersama saya. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Stop. Saya garis bawah. Lalu ayat 8. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Apa artinya kata membenarkan? Itu artinya di-approve. Membenarkan itu artinya diluruskan. Dijadikan kenyataan. Yang sebelumnya, realitas sebelumnya dianggap salah dan realitanya Tuhan dianggap benar. Itu namanya dibenarkan. Kalau saudara bisa menangkap firman ini, jadilah orang yang sangat diberkati dalam iman. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.